Salam jumpa lagi di Pamit Ninuk. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan sedikit tentang riwayat hidup Martin Luther, sang reformator pada abad pertengahan. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November tahun 1483 di Saxon, sebuah kota kecil yang terletak di Ensleben. Keesokan harinya pada tanggal 11 November, ia dibaptis dan diberi nama Martinus Luther, sesuai dengan nama orang kudus pada hari itu, yakni Martinus dari Tours. Luther adalah seorang anak petani dari Thuringen. Ayahnya bernama Hans Luther dan ibunya bernama Margaretha Lindemann. Demi mencari penghidupan yang layak, Hans Luther meninggalkan dunia pertaniannya di Thuringen, Jerman, dan mulai bekerja sebagai seorang pekerja tambang di Ensleben. Ketika Luther berumur setengah tahun, keluarga Hans Luther berpindah ke Mansfeld. Di sana Hans Luther bekerja di sebuah pertambangan tembaga. Pekerjaan di pertambangan tembaga itu dapat menghidupi keluarga Luther, terutama dalam kehidupan ekonomi dan pendidikan anak-anaknya. Pada tahun 1490, Luther berusia 7 tahun. Ayahnya menyekolahkan Luther di Mansfeld. Sebagai seorang murid, Luther sungguh dituntut untuk belajar bahasa Latin. Di Mansfeld, bahasa Latin menjadi mata pelajaran yang mendominasi mata pelajaran lainnya, seperti membaca dan menulis, pengakuan iman rasuli, dan doa Bapa Kami. Pelajaran yang paling disenangi Luther adalah menyanyi dan paduan suara di gereja. Ia juga menunjukkan betapa besar minat dan perhatiannya dalam bidang musik yang ditunjukkannya di kemudian hari sebagai seorang reformator gereja. Ketika Luther berumur 14 tahun, ia dipindahkan ke kota Magdeburg. Di sana terdapat sebuah sekolah Latin setingkat sekolah lanjutan. Di kota ini, untuk pertama kalinya Luther mendapat pengetahuan yang jelas tentang kehidupan membiara. Jadi di sini Luther mulai untuk mengikuti, terdorong untuk menjadi seorang biarawan. Para biarawan menghayati kesalehan yang ditunjukkan melalui cara hidup miskin, sederhana, dan murni. Pada tahun 1501, Luther memasuki sebuah sekolah tinggi di kota Erfurt. Sekolah tinggi ini adalah yang terbaik di Jerman pada masa itu. Luther mulai belajar teologi skolastik sebagai suatu kekuatan intelektual yang paling penting dalam abad pertengahan di Eropa. Di sana untuk pertama kalinya Luther membaca Alkitab Perjanjian Lama yang ditemukannya dalam perpustakaan universitas tersebut.
Selanjutnya, orang tua Luther yang telah berhasil di bidang kemasyarakatan dan bahkan terpilih menjadi anggota dewan, menyekolahkan anaknya di universitas ini sebagai persiapan untuk melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum. Mereka menaruh harapan yang besar pada Luther yang pintar itu untuk belajar ilmu hukum agar kelak mendapat jabatan di Mansfeld sebagai seorang ahli hukum. 4 tahun kemudian, pada tahun 1505, Luther berhasil menyelamatkan studinya di Universitas Erfurt. Rencana dan harapan orang tua Luther untuk menuntut ilmu hukum ini tidak terpenuhi. Tepatnya pada tanggal 2 Juni tahun 1505 terjadi suatu peristiwa yang membelokkan seluruh kehidupan Luther. Dalam perjalanan pulang dari rumah orang tuanya di Mansfeld ke Erfurt, ia diserang hujan badai yang hebat. Ia hampir saja disambar kilat. Dalam suasana ketakutan dan bahaya yang sesungguhnya akan menimpanya itu, ia pun berseru, "Tolonglah aku, Santa Ana. Aku akan menjadi biarawan." Janji ini dipenuhi Luther. 2 minggu kemudian ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ramai dan mencari ketenangan bagi jiwanya di dalam biara untuk menghayati hidup miskin, murni, dan taat. Ia memilih ordo Eremit Agustinus yang menjunjung tinggi studi teologi untuk menjadi biarawan, walaupun aturannya cukup keras pada waktu itu. Pilihan hidup Luther ini melahirkan kekecewaan yang besar bagi Hans Luther yang telah mencita-citakan anaknya Martin Luther menjadi seorang ahli hukum. Hans Luther pun bahkan telah mempersiapkan seorang calon istri yang kaya raya bagi anaknya Luther. Namun bagi Luther, hidup membiara akan membuka jalan baginya untuk menempuh cara hidup yang diperkenankan Allah sendiri. Luther memilih cara hidup yang oleh gereja dipandang sebagai jalan yang pasti menuju keselamatan. Dalam dan melalui hidup membiara atau mau menjadi biarawan, Luther berpikir akan mampu menjawab teka-teki hatinya yang selama ini belum terjawab, yakni tentang keselamatannya di akhirat. Karena itu, Luther menekuni dan mentaati seluruh aturan biaranya. Maka benarlah apa yang ditulis James Atkinson. Luther entered the monastery as the ideal monk and total dedication, highly sensitive spiritually, with a fine mind, seeking one thing and one thing only, God. Pada tanggal 2 Mei tahun 1507, untuk pertama kalinya Luther memimpin misa. Ia pun menghidupi hidupnya sebagai seorang rahib yang harus mengikuti segala tata tertib yang keras yang dituntut oleh ordonya pada waktu itu. Sementara itu, kesetiaan, prestasi, dan semangat hidup di dalam biara terus saja ditunjukkan dalam kehidupan biara. Pada tahun 1507, Luther dikirim ke Wittenberg untuk belajar teologi. Di Universitas Wittenberg, ia dipercaya untuk mengajar filsafat moral selain tugas pokoknya sebagai mahasiswa pada waktu itu.
Setahun kemudian, Luther kembali ke Erfurt dan mengajar dogmatik di Universitas Erfurt. Pada tahun 1510, Luther ditugaskan ke Roma karena di Erfurt terjadi percecokan intern tentang peraturan-peraturan serikat. Tugas dan kepercayaan ini diterima Luther dengan gembira, karena dengan itu untuk pertama kalinya ia akan melihat kota Roma dan dapat bertemu dengan Bapa Suci. Namun Roma yang adalah kota suci terasa mengecewakan dan menyakitkan hati Luther. Idealisme dan kebanggaannya terhadap kota Roma membawa penyakit kecewa di dalam hatinya karena para klerus mempraktikkan suatu cara hidup yang bertentangan dengan iman sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Di setiap lorong kota terjadi perdagangan barang-barang suci dan kerohanian kaum klerus hanya berupa seremonial untuk menunjukkan kesucian dan kesalehan hidup mereka di mata umat. Kekecewaan ini membawa Luther pada kesimpulan bahwa Roma dibangun di atas neraka dan pasti akan binasa segera. Roma dibangun di atas neraka dan pasti akan binasa segera. Pada tahun 1511, Luther dipindahkan ke Wittenberg atas anjuran Johann von Staupitz, seorang guru besar Alkitab di Wittenberg. Luther pada akhirnya melanjutkan studinya untuk memperoleh gelar doktor. Sejak tahun 1512, ia mulai mengajar kitab suci di Universitas Wittenberg, terutama Mazmur, Roma, Galatia, dan surat Ibrani. Sebagai dosen kitab suci, ia secara pribadi memahami dan mendalami ajaran kitab suci mengenai keselamatan manusia. Walaupun ia sendiri sesungguhnya belum menemukan kepastiannya. Pada tahun 1517, Luther melancarkan sebuah kritik kepada Gereja Katolik Roma. Kritik kepada Gereja Katolik Roma yang mempraktikkan indulgensi demi keselamatan manusia. Kritikan Martin Luther terhadap praktik gereja tertuang dalam tulisannya yang sangat terkenal sampai saat ini, yakni 95 dalil. Konsekuensi lanjut dari tulisan Martin Luther ini yang mengkritik gereja Katolik adalah lahirnya reformasi. Reformasi itu membawa keterpecahan di dalam gereja. Selain itu, gereja menuduh bahwa Luther mempraktikkan ajaran-ajaran sesat atau bid'ah. Bahkan Luther sendiri dilihat oleh gereja sebagai orang yang tak beriman. Pada tahun 1524, Luther menarik diri dari kehidupannya sebagai seorang biarawan yang mengikrarkan kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Setahun kemudian, yakni tepatnya pada tahun 1525, ia secara resmi meminang Catherine von Bora, seorang mantan suster. Perkawinannya dengan Catherine von Bora memberikan kebahagiaan yang besar terhadap Luther, karena Allah telah memberikan seorang pendamping hidup baginya. Luther dan Catherine von Bora dikaruniai 6 orang anak. 2 diantaranya meninggal dunia dalam usia muda. Selanjutnya, perdebatan-perdebatan teologis antara Gereja Roma dan Luther semakin penting dan terus saja berkembang. Pada tanggal 23 Januari 1546, Luther ke
Ensleben untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di sana. Penyelesaian konflik di Ensleben adalah akhir dari seluruh hidup Luther karena ia secara tiba-tiba terkena serangan jantung. Di tanah kelahirannya ini, Luther menghembuskan nafasnya yang terakhir, tepatnya pada tanggal 18 Februari 1546. Demikian riwayat singkat Martin Luther sejak lahirnya sampai pada kematiannya pada tanggal 18 Februari 1546. Semoga bermanfaat.